Bersama dengan Ketua Bawaslu Kota Malang, Mas Ali Mustafa, Ketua Bawaslu Kota Malang untuk periode 2018-2023. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Apa kabar, Mas? Terbaik. Habis Jumatan ini tadi ya, kita sama-sama Jumatan di belakang, terus hari ini langsung on air gitu. Nah, nggak biasanya muncul siang hari ini. Tadi katanya ada agenda ke Madiun ya hari ini ya? Iya, ada rapat redaksi Buletin Bawaslu Jawa Timur. Ya, tapi kita geser dulu ke City Guide untuk kita ngobrol hari ini. Nah, di program Galeri City Guide hari ini kita akan berbicara tentang bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Ini maksudnya bagaimana, Mas Salim? Ya, jadi dalam helatan pemilu 2024 nanti ada banyak ruang yang bisa dilakukan oleh masyarakat dalam rangka untuk ikut membantu pengawasan pemilu lah. Jadi di Undang-Undang 7 disediakan ruang, terutama di pasal 48 ya, ada partisipasi masyarakat secara luas. Kemudian Bawaslu di ketentuan juga diperintahkan untuk melakukan penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka untuk mengawasi pemilu maupun pemilihan nanti. Kalau sejauh ini tahapan ini masih sampai di mana ini? Sekarang tahapan masih di proses pendaftaran, verifikasi, dan mau penetapan peserta pemilu ya. Tadi enggak 14 Desember nanti akan ada penetapan peserta pemilu dari KPU RI. 14 Desember ya? 14 Desember 12 hari lagi lah. 12 hari. Iya. Itu penetapan peserta pemilu. Artinya partai atau sampai calon presiden dan lain sebagainya? Masih partai ya? Masih partai peserta, calon peserta. Informasinya ada berapa ini yang sudah masuk, Mas? Masih dilakukan verifikasi? Masih ada 9 yang diverifikasi. 9 ya? Iya. Oke. Ada beberapa waktu lalu 5 kalau nggak salah yang tidak lolos verifikasi ya? Ya, tapi kemarin sudah yang ada diloloskan Bawaslu RI, kemudian dilakukan verifikasi yang susulan ya. Tapi yang 9 partai parlemen kan sudah tidak ada verifikasi faktual. Mas, ini kan bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Kenapa harus diawasi dan kenapa harus masyarakat yang mengawasi? Kan sudah ada Bawaslu. Ya, jadi secara prinsip kan pemilu ini akan bisa berjalan dengan bagus jika ada pengawasan. Agar para penyelenggara ini tidak lalai, kemudian bisa melaksanakan semua secara profesional. Jika ada yang mengawasi juga, masyarakat sebagai pemilik suara ini sebenarnya yang punya yang harusnya gugus depan untuk melakukan pengawasan. Karena apa? Setiap penyelenggaraan pemilu, ruang-ruang demokrasi ini semua bisa berpartisipasi, baik individu maupun secara kelembagaan. Ya. Agar setiap proses penyelenggaraan pemilu bisa dilaksanakan sesuai dengan asas prinsip pemilu. Ini yang paling penting. Bisa dikatakan pemilu jurdil ketika penyelenggara melaksanakan sesuai dengan asas prinsip pemilu. Nah, ini harus ada yang menjaga marwah ini. Ya, Bawaslu hadir sebagai lembaga bagian dari penyelenggara juga harus diawasi juga. Ya, maka peran masyarakat ini akan sangat membantu karena kita ngomong jumlah Bawaslu berapa sih sebenarnya? Ada berapa, Mas? Di Malang Kota yang komisioner 5, kecamatan 3, kemudian masing-masing kelurahan 1, yang diawasi ribuan. Selain peserta kan juga beberapa bagian masyarakat, TNI, Polri, ASN kan juga menjadi bagian objek pengawasan Bawaslu. Inilah perlunya kenapa masyarakat juga harus ikut aktif mengawas proses transisi demokrasi. Apa saja yang diawasi dan siapa saja? Jadi pertama yang diawasi adalah peserta dan penyelenggara, serta semua orang-orang yang dilarang ikut berpolitik praktis oleh Undang-Undang 7. Siapa itu? Misalkan ASN, dia punya hak pilih, tapi dia tidak boleh berpolitik praktis. TNI, Polri tidak punya hak politik, tapi dikhawatirkan nanti dalam perjalanan ini juga akan hanyut ikut dalam politik praktis. Seperti apa politik praktis itu? Misalkan dia ikut kampanye secara terbuka, seperti itu. Misalkan ASN itu kan dia punya hak pilih, tapi dia tidak boleh menunjukkan keberpihakannya kepada publik. Nah, ini bagiannya. Misalkan tahun-tahun lalu ada beberapa ASN itu yang dilaporkan atau diinformasikan ke Bawaslu karena ketangkap dia ikut berkampanye di Facebook misalnya. Ini kan bagian yang dilarang oleh undang-undang. Ya. Karena birokrasi adalah alat negara, harapannya dia bisa netral dari perilaku politik. Gitu. Jadi ada ASN, ada TNI, Polri, ini peserta. Peserta, terus Banyak lagi, misalkan
hakim agung dia juga tidak boleh ikut politik praktis. Di undang-undang banyak, termasuk juga kepala desa diatur di sana semua. Di undang-undang nomor 7. Undang-undang 7 ya. Iya. Jadi artinya masyarakat ini mereka mengawasi dalam bentuk apa pengawasan ini? Minimal kan begini. Jadi dalam waktu 2019-2022 kemarin Bawaslu di tengah nggak ada pemilu kita berupaya melakukan penguatan pendidikan demokrasi dan pengawasan pemilu. Harapannya masyarakat tahu apa jenis-jenis pelanggaran. Sehingga ketika ada peristiwa pada saat pemilu kemudian mereka bisa menangkap kemudian menyimpulkan bahwa ini pelanggaran, minimal diinformasikan kepada Bawaslu. Biar Bawaslu yang akan menangani secara prosedur di undang-undang. Tapi minimal mereka tahu jenis pelanggaran ini kemudian harus kemana akan menjadi bagian penting. Karena masyarakat nggak boleh bertindak sendiri. Iya. Nah, ini maksudnya begitu. Mas, ini kan kalau kita bicara bentuk pelanggaran ini kan banyak sekali ya. Apalagi sekarang tahapannya baru nanti tanggal 14 penetapan peserta calon partai politik ya. Partai politik ya yang akan ikut pemilu di tahun 2024. Betul. Nah, bentuknya ini kan macam-macam. Bagaimana masyarakat bisa hafal? Maka jadi tahu. seperti saya sampaikan tadi, program Kadibas Kota Malang itu juga dalam rangka untuk menginformasikan bahwa di pemilu ada 3 jenis pelanggaran lah minimal. Apa itu? Pelanggaran kode etik, berarti ini menyasar kepada penyelenggara pemilu, baik Bawaslu maupun KPU sampai jajaran ke bawah. Ini pelanggaran kode etik. Itu yang nanti langsung DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kemudian ada yang namanya pelanggaran administrasi tentang tata prosedur dan tata cara penyelenggaraan pemilu. Ini lazim bisa dilakukan oleh KPU. Nah, pelanggaran administrasi ini nanti ada beberapa tindakan harus dilakukan oleh Bawaslu. Yang terakhir pelanggaran terkait dengan pidana pemilu. Ini variannya banyak, bisa menyasar kepada tim kampanye peserta, bisa jadi juga ke setiap orang, atau beberapa pihak yang dilarang juga bisa terjerat ke sana. Hal lain juga Bawaslu ngawasi pelanggaran terhadap perundang-undangan lain. Nah, ASN, TNI, Polri termasuk perundang-undangan lain karena ASN harus patuh kepada Undang-Undang 5 tentang ASN. TNI Polri juga harus patuh pada undang-undang yang mengatur. Ketika ada pelanggaran, Undang-Undang 5 atau Undang-Undang 7? Undang-Undang 5 ASN 2014. ASN tentang ASN yang ngatur tentang ASN. Oh, yang ngatur. Jadi ketika ada ASN yang diduga ikut kampanye, mereka sebenarnya melanggar etik ASN, bukan etik yang dimaksud di Undang-Undang 7. Maka nanti konsekuensinya sebelum ada peserta pemilu ini, ketika ada hari ini ada pelanggaran begitu, Bawaslu tinggal mengirim surat ke Komisi ASN, biar Komisi ASN melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan memberikan sanksi. Bila mana nanti juga itu terjadi ketika saat kampanye, kami akan periksa, klarifikasi sampai ditemukan ada nggak dugaan pelanggaran di sana terhadap Undang-Undang 5 dan Undang-Undang 7. Kalau ada, kami akan merekomendasikan ke Komisi ASN. Komisi ASN akan menilai hasil kajian Bawaslu, kemudian akan menjatuhkan sanksi bila mana terbukti ASN tersebut dinyatakan bersalah. Juga kepada TNI Polri sama. Jadi pemberi sanksinya adalah di majelis etik masing-masing. Nah, ini yang khusus yang pelanggaran perundang-undangan lainnya. Termasuk juga pelanggaran APK yang kemudian melanggar perda, itu kan perundang-undangan lainnya. Nanti biar ada eksekutornya sendiri. Ini banyak variabel pelanggaran yang mungkin akan terjadi di pemilu 2024. Sedini mungkin kita sosialisasikan. Betul. Jadi 2 hari yang lalu kita sudah launching sentra Gakumdu. Apa itu? Khusus nangani pidana pemilu. Ketika nangani pidana pemilu nanti Bawaslu tidak sendirian. Ada jaksa dan polisi yang akan mendampingi Bawaslu. Jadi artinya menarik, maka sedini mungkin meskipun pelaksanaan pemilu itu baru tahun 2024, paling tidak masyarakat diberikan wawasan dan juga sosialisasi lebih dini ya, tentang bagaimana masyarakat juga ikut melakukan pengawasan partisipatif dalam kegiatan pemilu. Disebutkan ada 3 yang paling tidak pelanggaran itu diklasifikasi, ada pelanggaran kode etik, administrasi, dan juga pidana. Nanti kita akan dalami lebih lanjut masing-masing pelanggaran itu. Tetaplah bersama kami, Anda masih di program Galeri City Guide. Program ini kerjasama dari City Guide FM dan Bawaslu Kota Malang. .911 FM. Your City Guide Radio. JHEERS, cheers! JHEERS, cheers! JHEERS, cheers! Air hidup yang terbaik, hey! Cheers in the house!
pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Your City Guide Radio. Nine One One FM. City Guide 911 FM, your City Guide Radio. Selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Yang sedang mobile juga selamat mobile saja untuk hari ini. Ada beberapa kawan yang sempat berbagi informasi. Di antaranya ada Pak Subiaktoro yang melaporkan dari Karanglo sampai dengan Kendal Paya. Lalu lintasnya sekarang ini relatif lancar dan cuaca cukup terik. Sementara Pak Kurniawan tadi sempat melaporkan lewat Twitter @cityguide911fm, kayu tangan merambat cenderung berhenti. Sampai ada sepeda yang tadi sempat naik trotoar. Sepeda apa ini? Sepeda motor atau sepeda angin? Nah, mungkin Pak Kurniawan atau kawan-kawan yang sekarang ini sedang berada di sekitaran kayu tangan, mungkin juga bisa Anda berbagi informasi di City Guide 911 FM. Saya Eko Setiawan masih bersama dengan Mas Alim Mustafa, Ketua Bawaslu Kota Malang. Mas Alim, kalau tadi kita bicara ada 3 jenis pelanggaran. Sejauh ini, kalau menurut pengamatan secara potret, masyarakat apakah sudah paham terkait dengan 3 jenis pelanggaran yang mestinya ini dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk membantu tugas dari Bawaslu? Pada umumnya masyarakat yang paham terhadap pelanggaran adalah pelanggaran pidana. Seperti apa itu, Mas? Mungkin ini bisa direview. Yang paling diingat masyarakat itu ketika pelanggaran pidana adalah berkaitan dengan politik uang misalnya. Padahal masih banyak hal lain. Contoh perusahaan APK juga bisa menjadi bagian dari pelanggaran pidana. Hanya ketika nanti sudah mulai kampanye, sudah banyak masang APK, meskipun ada di lahannya kemudian terpasang APK, kemudian tidak izin sama pemilik rumah misalkan, sebaiknya tetap menyampaikan kepada Bawaslu biar Bawaslu yang menangani hal tersebut, biar nanti tidak terjadi kesalahpahaman di sana. Karena bagaimanapun APK adalah milik peserta, kemudian juga pada dasarnya ketika mau masang juga harusnya sudah diatur. Tapi juga terjadi potensi, misalkan dulu pernah terjadi pembakaran APK, ini sudah menjadi bagian dari tindak pidana pemilu, samping hal-hal lain ya. Hal-hal lainnya yang paling dikenal masyarakat adalah pelanggaran pidana pemilu. Kode etik sudah mulai banyak dipahami masyarakat yang menyangkut terhadap tata perilaku tentang perilaku penyelenggara, baik KPU maupun Bawaslu. Sepanjang memang tidak patut pada norma-norma penyelenggaraan, bisa jadi ini menjadi bagian dari pelanggaran etik. Pelanggaran administrasi ini menjadi yang jarang banyak diketahui karena menyangkut tata prosedur yang ada di KPU maupun peserta. Jadi contoh misalkan pelanggaran administrasi ketika ada peserta pemilu mau kampanye, kemudian ada ketentuan mereka harus memberitahukan kepada kepolisian dan tembusan kepada KPU Bawaslu, kemudian nggak dilakukan. Ini menjadi bagian pelanggaran administrasi, kemudian masih bisa diperbaiki. Sama ketika nanti ada beberapa tahapan yang dilewati oleh KPU. Ini Bawaslu bisa mengingatkan untuk melakukan saran perbaikan. Jika tidak dilaksanakan, baru diangkat menjadi temuan pelanggaran administrasi dan melalui sidang nanti. Misalkan hari ini atau yang paling banyak bisa dipotret masyarakat pada saatnya nanti ada tahapan pemutakhiran data pemilih. Sudahkah misalkan PPDB atau Pantarlih ini melakukan pendataan door to door? Ini kan bagian dari prosedur. Ya. Mereka harus datang kemudian mencatat. Pantarlih ini artinya di bawah naungan KPU ya? KPU, Oke. Ya. Kemudian sudahkah mereka melakukan mekanisme misalkan datang mendatangi rumah ke rumah, kemudian mendata, kemudian terakhir memberikan tanda kepada rumah sudah didata. Ini bagian prosedur yang paling nampak bisa dipotret oleh publik. Sejak kapan itu periode? Ini masih nanti tahun depan lah. Tahun depan. Misalkan hari ini masyarakat kepingin juga membantu katakanlah mengawasi proses rekrutmen badan ad hoc PPK di KPU. Kemarin sudah diumumkan nama-nama yang sudah lolos administrasi di daftar PPK. Nah ini masyarakat bisa melihat di webnya KPU. Kemudian ternyata dia menemukan orang ini pernah katakanlah berurusan dengan pidana yang belum terpublis. Ini bisa menjadi bagian dari bisa disampaikan ke KPU sebagai koreksi.
Oh ternyata ada calon pendaftar PPK yang sudah pernah diberhentikan oleh KPU karena kasus etik misalnya. Ini bisa disampaikan ke KPU atau Bawaslu. Ini bagian menjadi upaya bagaimana masyarakat juga mampu menemani penyelenggara untuk mengingatkan bahwa masyarakat punya hak untuk memberikan masukan terhadap proses yang terjadi di penyelenggaraan pemilu, termasuk seleksi di badan ad hoc ini menjadi sangat penting. Hari ini sudah diumumkan, kemudian besok KPU, masyarakat bisa mengkritisi calon-calon PPK ini apakah sudah memenuhi syarat prosedurnya bagaimana, atau ada hal lain yang belum terungkap yang kemudian bisa menggugurkan, tidak apa-apa disampaikan ke Bawaslu maupun ke KPU. Ini menjadi bagian yang bagaimana masyarakat juga nanti melek, kemudian juga ikut mengawasi keseluruhan proses yang dilakukan oleh penyelenggara. Ini sangat penting. Ketika nanti ada pelanggaran-pelanggaran kemudian masyarakat kan tidak bisa langsung menindak, serahkan kepada Bawaslu. Bawaslu ya nanti di sana memproses. sebagai yang punya kewenangan untuk mengeksekusi, menindaklanjuti semua informasi maupun laporan masyarakat berkaitan dengan dugaan pelanggaran. Ya, kalau sekarang kita sudah melihat di beberapa ruas jalan itu ada juga orang yang memasang baliho-baliho gitu ya. Itu apa sudah termasuk pelanggaran atau bagaimana, Mas? Belum ya. Jadi nanti akan kita lihat pasca penetapan peserta pemilu. Kemudian saya yakin nanti KPU akan membuat pengaturan lebih lanjut pasca penetapan peserta ini, hal apa saja yang mungkin bisa dilakukan oleh peserta pemilu sebelum masa kampanye. Kalau hari ini belum ada peserta pemilu, jadi ini statusnya siapapun boleh masang sepanjang ada izin dari Pemda lah. Jadi itu bukan di dalam bentuk pengawasan Bawaslu ya? Masih belum. Ya? Mulai kapan yang dalam tanda kutip itu sudah mulai masuk ini pengawasan, bentuk pengawasan? Pasca penetapan peserta pemilu. Berarti sesudah tanggal 14 ya? Iya. Jadi sesudah tanggal 14 itu pengawasan termasuk pengawasan partisipatif oleh masyarakat sudah mulai jalan? Sudah mulai jalan ya? Iya. Oke. Mas, tadi ada 3 gitu ya, kode etik, administrasi, terus pidana. Pidana tadi juga sudah disebutkan bahwa ada beberapa hal yang kaitan dengan pidana yang mungkin masyarakat awam sudah mulai paham lah ya, dengan perusahaan APK, terus juga money politik. Nah, kalau kaitannya sama administratif, terus juga kode etik, nah ini bagaimana caranya masyarakat paham bahwa itu melanggar? Kode etik yang paling nampak di masyarakat pelanggaran terhadap penyelenggara adalah yang paling bisa dipotret terhadap netralitas penyelenggara, profesionalitas penyelenggara. Apakah penyelenggara ini sudah netral dan tamak netral menjadi bagian penting, karena penyelenggara harus berada di posisi tengah melayani semua peserta pemilu, melayani masyarakat. Ini. Jadi bila mana terjadi memang beberapa katakanlah diduga penyelenggara ini tidak netral, kemudian kelihatan tampak berpihak pada salah satu peserta atau bagaimana, itu bisa disampaikan ke Bawaslu atau langsung ke DKPP. Ya. Baik jajaran KPU maupun jajaran Bawaslu di semua tingkatan. Mulai RI sampai pada kalau di Bawaslu sampai PTPS, kalau di KPU sampai pada jajaran KPPS. Ya, kalau Bawaslu sendiri struktur organisasi mulai dari tingkat RI, provinsi, kabupaten kota ini permanen. Kabupaten kota. Ya, nah, permanen. Di dalam kota sendiri sampai skup yang paling kecil di masyarakat. Di pengawas TPS. Pengawas TPS. Namanya PTPS lah. PTPS. Jadi, PTPS nanti itu dibentuk. Itu wilayahnya seberapa luas? Satu TPS satu. Satu TPS ya. Satu TPS ya. Kalau di KPU kan satu TPS 7 orang. Katakanlah petugasnya. Petugasnya. Kalau di Bawaslu cuma satu. Nah. Satu itu sudah dibentuk atau belum? Nanti 27 hari sebelum hari H. 27 hari sebelum hari H. Dan berakhir 26 hari sebelum hari H dan berakhir 3 hari setelah hari H. Apakah masyarakat bisa langsung melapor ke PTPS ya? Pengawas TPS bisa. Pengawas TPS bisa ya. Sudah ada jadi di sana. Itu perwakilan Bawaslu juga ya di situ ya. Nanti pengawas TPS dengan segala kewenangan akan menyampaikan kepada Panwaslu kelurahan dan desa. Bawaslu kelurahan desa yang akan menindaklanjuti ketika dia kemudian diduga ada pelanggaran pidana harus langsung masuk ke Panwascam dan ke kota. Kalau khusus di sana. Oke. Kalau administrasi bisa mereka melakukan katakanlah saran perbaikan langsung ketika di TPS misalnya. Ada ketika penjumlahan salah jumlah, itu pengawas TPS bisa langsung menyampaikan untuk melakukan koreksi. Ini bagian dari pelanggaran administrasi. Ya. Nah, kalau misalnya tadi kan sudah disebutkan ada 3 pelanggaran ya, kode etik, administratif, terus juga kaitannya dengan pidana. Tentu harapannya adalah masyarakat punya partisipasi untuk bentuk pengawasan.
Kalau masyarakat tidak melakukan partisipasi untuk bentuk pengawasan ini, Mas, apa dampaknya? Khususnya bagi masyarakat dan bagi demokrasi sendiri. Ya, pertaruhannya adalah hasil pemilu ini. Bagaimana kita proses-proses yang paling urgent di transisi politik ini tidak terkawal ya. Tidak terkawal ini dikhawatirkan satu ada katakanlah penyimpangan dalam pelaksanaan penyelenggaraan. Ya. Kedua juga berpengaruh pada hasil. Pada hasil. Dampaknya pada negara ini. Maka sedini mungkin katakanlah penyelenggaraan pemilu ini semua harus peduli dan hadir lah. Minimal ketika ada katakanlah sepengetahuan masyarakat diduga ada yang perilaku yang menyimpang ini disampaikan kepada Bawaslu. Bawaslu nanti akan bergerak. Kalau tidak berarti lapor cukup menginformasikan saja tidak apa-apa. Melalui WA misalnya tidak apa-apa. Kita akan tindak lanjuti dengan semua kewenangan yang ada di peraturan Bawaslu. Pokoknya bukan informasi bohong ya? Iya, jangan sampai. Gimana caranya mengantisipasi itu? Biasanya masyarakat kalau tahun-tahun lalu itu yang menjadi mitra kita, kemudian rela memberikan informasi itu sudah punya pengetahuan yang cukup lah. Mereka ketika menginformasikan disertai bukti, foto, video. Kalau nggak ada bukti, foto dan video tidak langsung segera direspon ya? Tapi diminta kelengkapannya ya? Iya, minimal itu. Kedua memang ketika memang ada bukti-bukti penuntutan awal, kita akan menerjunkan tim namanya investigasi. Mereka akan mendalami apakah informasi ini benar ada dugaan pelanggaran atau tidak. Ini sudah ada kewenangan di sana. Nah, artinya ini kan harapan menumbuhkan semangat partisipasi pengawasan pada masyarakat ini kan bukan sesuatu hal yang mudah, Mas Ali. Iya, betul. Dan masyarakat ini apa istilahnya orientasinya terhadap pemilu sendiri juga beda-beda ya, mindsetnya juga beda-beda. Nah, tentu ini merupakan tantangan bagi teman-teman Bawaslu sendiri untuk bagaimana mendapatkan pengawasan partisipasi dari masyarakat. Apa saja yang sudah dilakukan untuk dalam rangka mengedukasi dan meningkatkan masyarakat yang peduli untuk melakukan pengawasan. Nanti dulu Mas, kita jeda dulu kebersamaan kita sesudah beberapa paket berikut. Wisdom. Memang di dunia ini kan ada orang pinter sekali, tetapi belum tentu memiliki kemampuan leadership. Biasanya yang terbaik adalah yang pinter tetapi memiliki kemampuan leadership atau kepemimpinan. Nah, terlalu banyak orang pinter yang tidak bisa jadi pemimpin. Dan terlalu banyak pemimpin yang tidak pinter. Nah, memang ini dilematis. Nah, tetap karena itu yang terbaik adalah tetap harus pinter, tetapi mempunyai kemampuan leadership. Nah, kenapa orang-orang yang pinter lemah dalam leadership? Biasanya karena terlalu pinter. Jadi merasa dirinya adalah sangat pinter dan merasa dirinya yang paling pinter dan merasa orang lain itu bodoh. Nah, kalau orang pinter seperti ini, maka dia tidak akan pernah bisa menjadi pemimpin, karena untuk menjadi pemimpin itu kan harus bisa menghargai orang lain, harus bisa menahan emosinya, harus bisa menahan egonya, harus mengalah, harus tepos liro dengan orang lain, harus bisa mengakomodasikan kerja tim. Nah, maka belum tentu semua orang pintar bisa mempunyai kemampuan leadership. Karena itu kepada teman-teman yang merasa pintar, tolong meningkatkan diri untuk mempunyai kemampuan leadership. Dengan demikian maka orang pinternya akan sempurna. Ya, yang jelas saya bukan orang pinter dan leadership di situ saya juga nggak tahu apakah betul saya ini punya kemampuan leadership. Tetapi yang saya tahu adalah bahwa saya harus kerja keras, lebih keras dari yang lain. Saya juga harus menghargai orang lain. Saya juga harus mengakui kalau orang lain itu lebih pinter. Saya juga harus mengakui dan mengakomodasikan dan melaksanakan kalau ada ide dari orang lain, dan ide itu memang lebih bagus dari ide saya. Nah, saya kira kumpulan-kumpulan hal seperti itu akhirnya yang membuat teman-teman di sekitar saya mengakui atau
menobatkan atau apapun istilahnya bahwa saya mempunyai kemampuan leadership. Nah, tapi pada dasarnya adalah juga kemampuan bagaimana harus kerja lebih baik, bagaimana harus kerja lebih keras, bagaimana harus kerja lebih panjang, bagaimana tidak egois, bagaimana menghargai orang lain, bagaimana sekali-sekali mengalah, bagaimana mengakui ide orang lain yang lebih hebat, dan seterusnya. Semua itu dikumpulkan, jadilah itu leadership. Seorang leader biasanya orang yang sejak awalnya selalu komit terhadap sesuatu yang sudah diucapkan atau dijanjikan. Nah, bagaimana untuk komit itu? Jadi harus dilatih. Jadi sejak masih berkarir dari awal harus selalu komit terhadap sesuatu yang diucapkan atau sesuatu yang dijanjikan. Saya Dahlan Iskan untuk Wisdom di City Guide FM. Wisdom. City Guide. Nine 1 FM. Your City Guide Radio. Begitu sulit lupakan jajan, padahal zakat belum tertunaikan. Ih, Raihan, gimana dong? Ini begitu sulit. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Kan aku udah pernah bilang sama kamu, kalau mau zakat, infak atau sedekah tuh gampang. Ke rumah zakat aja ya. Sulit gak? Kamu nanya lagi, aku kasih tahu ya. Tinggal buka aja www.rumahzakat.org ya. Terus? Udah itu, kamu tinggal pilih aja. Mau zakat, sedekah, atau infak ya. Wah, gak sulit ya. Makanya, buruan, sedekah di rumah zakat ya. Aku tungguin, dijamin kamu bakal tercandu-candu. Makasih ya Raihan, kamu baik sekali. Aku jadi candu. Sama aku. Sama rumah zakat lah. Ente kadang-kadang ente. Wow. Tunaikan zakat, tumbuh berkah di akhir tahun bersama Rumah Zakat. Info lengkap hubungi Teras Zakat Roko Istana Jalan WR Supratman C3 Kafling 19 Kota Malang. Telepon 0341 351 932. Rek, kata Nandi. Ke kampus, ada kuliah. Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek. Kuliah nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university, modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo khawatir, Rek. Kayak aku gini loh, masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya. Karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja. Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT? Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk daftar Rek ke sia.ut.ac.id. UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813 3366 6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id. City Guide. Nine 1 FM. Your City Guide Radio. City Guide 91 FM, Your City Guide Radio. Selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Saya Eko Setiawan, masih ditemani kawan-kawan saya di Newsroom. Ada Wulan, ada Nurul, ada Niki, dan juga ada Faris yang akan mengakomodir semua data dari Anda. Kita masih di program Galeri City Guide bersama dengan Bawaslu Kota Malang. Ada Mas Ali Mustafa yang saat ini bersama dengan Anda mensosialisasikan bagaimana pentingnya tentang partisipasi pengawasan oleh masyarakat ya, tentunya di dalam proses pemilihan umum yang nanti akan diselenggarakan pada tahun 2024.
hari ini kita mulai untuk proses edukasinya. Kita kembali ke Mas Salim. Mas Salim tadi sudah saya sebutkan bahwa untuk bagaimana membangkitkan semangat, kesadaran masyarakat untuk juga ikut melakukan pengawasan partisipatif, itu kan tentu nggak mudah gitu ya. Nah, sejauh ini kalau saya lihat Bawaslu Kota Malang ini kan luar biasa, getol sekali sosialisasi, baik battleground ataupun juga battle space. Apa saja yang sudah dilakukan? Ya, jadi Bawaslu Kota Malang ini kan memandang untuk investasi edukasi pengawasan ini kayaknya lebih pas ketika nggak ada pemilu. Karena posisi itu masyarakat kondisi netral. Betul. Tidak berpihak pada siapapun. Maka kita petakan Kota Malang ini punya apa. Dari sekian kemudian kami tentukan Malang punya bonus kampus yang banyak, punya ribuan mahasiswa. Nah, dari sini kemudian kita punya program yang khusus pendidikan edukasi ini, segmennya sementara mahasiswa 2019-2022 lah, 2021 gitu. Ya. Nah, keluaran program salah satunya adalah namanya Shortcourse pengawasan. Shortcourse. Gimana itu? Di Bawaslu Kota. Itu pesertanya kita batasi antara. Hanya di kota atau di Kota Malang. Ini program inovasi. Yang lain nggak ada berarti ya? Nggak punya. Oh, aduh. Jadi kita punya. Kenapa Kota Malang begitu inovatif sekali sementara yang lain nggak? Ya, tanggung jawab dari kami lah. Kami harus punya sesuatu yang harapannya bisa diberikan ke publik, syukur-syukur dicontoh oleh yang lain. Oh iya. Ini. Oke. Kalau Keren ini ya kita batasi pesertanya 5-10 orang di kantor. Dan kalau ada namanya kuliah 1 semester pengawasan, ini sudah 3 angkatan lah. 2019, 2021, 2022. Ini 16 kali pertemuan, persis kayak kuliah. Ada juga terakhir kami bikin sinau jurnalis demokrasi. Jadi kami akan membuka pendaftaran, waktu itu ada 14 orang yang daftar, 10 yang kita angkut, yang lulus 8. Kita ajari tentang jurnalis pemilu. Harapannya nanti ini bisa menjadi daya tarik sendiri. Kita memandang ketika ada peristiwa pemilu 2019 banyak isu-isu politisi sara ini, harus ada yang bisa mengcounter opini. Melalui apa? Kita ajari bikin buat tulisan opini-opini untuk mengcounter berita-berita itu sesuai dengan pemahaman peserta. Segmennya ya mahasiswa. Hari ini Bawaslu Kota Malang sudah sangat rutin kebanjiran orang yang mahasiswa mau magang. Nah, ini bonus bagi kami. Begitu magang kita masukkan program shortcourse atau jurnalis atau yang mereka tinggal pilih. Kita bisa berdiskusi secara luas leluasa karena tidak ada tahapan pemilu. Betul. Iya, masyarakat akan bisa menilai dengan materi-materi yang kita terima, mereka akan bisa menilai. Oh, jadi ternyata bahaya pelanggaran ini seperti ini. Mereka yang akan menentukan juga. Iya. Kalau kita lihat akun media sosial, bahkan kan juga punya TV kan Bawaslu Kota Malang ini aktif sekali gitu ya. Itu gimana Mas? Iya. Bagi tipsnya dong. Tahun kemarin itu kan lagi booming namanya podcast ya. Nah, Malang kalau pakai nama podcast nggak akan pernah muncul. Juga saya estimasi podcast ini nggak akan lama lah. Maka kita kembali pakai namanya TV. Kita punya visual. studio kecil, kemudian kita namakan Siwas TV. Sesuai karakter Malang, singa pengawasan TV lah. Nah, ini harapannya juga sebagai media edukasi pada masyarakat, kemudian pembelajaran kepada semua yang magang di sana. Karena pasca magang mereka harus masuk studio itu untuk menguji seberapa serapan informasi yang diperoleh ketika magang. Tema mereka yang menentukan, satu jadi host, satu jadi narasumber. Jadi artinya ini nanti kalau mereka sudah lulus bisa jadi duta-dutanya Bawaslu ya untuk kampanyekan pentingnya pengawasan partisipatif. Nah, inilah yang kita maksud, kita akan menggalang semua potensi yang ada untuk bersama dan paham terhadap pengawasan pemilu, dan mereka secara nggak sadar nanti akan rela mengawasi. Ketika di lingkungannya terjadi sesuatu. Dulu kan namanya Panwas, sekarang kan Bawaslu. Ya. Ada bedanya nggak itu dari sisi? Ini perubahan undang-undang ya, dari Undang-Undang 15 kemudian menjadi Undang-Undang 7. Bawaslu Kabupaten Kota menjadi permanen, punya kewenangan yang lebih tinggi daripada Panwas dulu. Dari apalagi sekarang di Bawaslu ini kan lembaga paling lengkap kewenangannya. 1, dia pengawasan, 2, penindakan, 3, memutus sengketa. Jadi belum ada lembaga selengkap ini, belum ada. Pengawasan, penindakan dan pemutus sengketa proses. Pemutus sengketa ya. Sengketa proses, bukan sengketa hasil ya, sengketa proses. Ada pertanyaan di masyarakat gitu, ketika tidak ada pemilihan,
Bawaslu-nya ngapain kan gitu. Nah, sudah saya terangkan tadi di Kota Malang khususnya ya ini. Mas, Anda tadi bilang ini hanya di Kota Malang. Bagaimana dengan kabupaten kota yang lain? Nah, justru kita awali dari Kota Malang, yang lainnya ketularan. Sehingga berarti sekarang di Jawa Timur berlomba-lomba bikin program inovasi yang itu non budgeter semua. Betul. Non budgeter semua, tapi Anda ini virus ya, nulari berarti ya. Ya, virus kebaikan. Saya senang ketika harus berdiskusi dengan teman-teman mahasiswa untuk meminta masukan, juga kita transfer pengetahuan ini. Saya hobi saja. Maka program-program itu muncul karena saya hobi juga. Iya. Moga-moga habis ini ke Jawa Timur deh. Amin. Mas, kalau tadi bentuk-bentuk pengawasan partisipatif ya, bisa dijelaskan? Mungkin bisa kira-kira masyarakat bisa melakukan apa dan bagaimana? Ya, hari ini kan sudah sudah dibuka Bawaslu. Bila mana ada lembaga-lembaga NGO yang ingin jadi pemantau, silakan daftar menjadi pemantau di Bawaslu Kota Malang. Kalau lingkupnya Malang, kalau lingkupnya Malang, Batu, Kabupaten, daftarnya di Jawa Timur. Kalau seprovinsi lingkupnya di RI. Ada lembaga-lembaga yang berbadan hukum lah. Kalau perorangan bagaimana? Ya gak usah daftar karena kalau perorangan tidak diatur. Tapi misalkan dia punya informasi-informasi penting, bisa disampaikan ke Bawaslu melalui semua media komunikasi di Bawaslu. Ada FB, ada IG, ada email, macam-macam. Jadi misalkan masyarakat ada ingin dialog di Siwas TV ya, boleh. Gak apa-apa, akomodir ya. Kita akomodir, karena di ini memang kita sediakan untuk pembelajaran. Bagaimana mahasiswa ke sana kemudian dia harus belajar public speaking dan diuji juga sekaligus kemampuannya untuk berdialektika di Siwas TV misalnya. Ya, tadi kan ada unsur pengawasan, ada unsur penindakan, ada juga pemutusan sengketa. Tambah lagi juga melakukan proses edukasi politik. Iya. Gitu proses edukasi politik ini melekat pada fungsi pencegahan. Nah, fungsi pencegahan ini kan bisa dilakukan oleh Bawaslu kapan saja melalui apa saja. Kalau sosialisasi pas tahapan kita sangat terbatas ya, undang ratusan orang sangat terbatas. Tapi kalau pendidikan itu pencegahan dilakukan di luar itu, penyadaran kritis dilaksanakan sebelum tahapan, ini akan jauh lebih efektif. Iya. Nah, ini yang kita maksud. Karena kita namanya menanam ya, prosesnya masih panjang, Tapi saya yakin dengan penguatan ini yang magang di Kota Malang kan mahasiswa se-Indonesia ya, ada di sana semua. Silakan nanti pengetahuannya dibawa ke daerah masing-masing. Ya. Jadi artinya ini sangat bermanfaat ya, karena ada unsur edukasinya. Sejak dini masyarakat khususnya anak-anak ya masih mengenalkan pemilu dari semua sisi kepada mahasiswa. Harapannya nanti mereka juga tidak gap politik lah. Mereka tidak anti politik lah. Bahaya nanti kalau generasi muda anti politik ini. Mereka harus punya penyadaran yang lebih lah nanti. Kalau misalnya masyarakat melakukan proses pengaduan, Mas, bagaimana keamanan masyarakat yang mengadukan ini? Bawaslu akan melindungi setiap siapa saja yang memberikan informasi ke Bawaslu ya. Jadi artinya aman, privasinya terjaga gitu. Aman, iya. Dan Bawaslu punya hak untuk bagaimana melindungi apa istilahnya pemberi informan wajib gitu ya. Dulu bahkan contoh ketika kami harus klarifikasi ada seseorang, kemudian satunya katakanlah antar tetangga, itu juga waktu kemudian undangannya keduanya nggak tahu kapan diundang, siapa yang diundang nggak tahu. Ini demi menjaga keamanan dan kenyamanan para pemberi klarifikasi loh. Ya. Pemberi informasi. Ya. Nah, bagaimana caranya masyarakat mengakses konten-konten dari Bawaslu, terus juga bagaimana berinteraksi dengan Bawaslu secara langsung, Mas? Ya, caranya. Jadi Bawaslu punya IG, misalkan Bawaslu Kota Malang, ada Facebook, ada websitenya malangkota.bawaslu.go.id. Kemudian dicari aja misalkan Siwas TV Bawaslu Kota Malang sudah muncul di sana. Beberapa dialog-dialog publik. Jadi upaya kami menggunakan semua jejaring yang ada ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Termasuk kami kemarin dapat penghargaan dari Komisi Informasi terkait dengan luar biasa. Selamat ya, Mas. Badan Publik Pemberi Informasi lah. Kita sudah kemarin ada anugerah dari Komisi Informasi Jawa Timur, se-Jawa Timur kita. Kita Kota Malang menjadi bagian nominator, kemudian menjadi salah satu pemenang di salah satu kategori lah. Kita kemarin baru 2 hari ini lah.
Jadi nggak salah kalau Bawaslu Kota Malang ini menginfluence teman-teman Bawaslu di kota lain. Gitu. Ya, harapannya kita menjadi virus lah. Virus kebaikan. Kebaikan lah. Ya. Terima kasih untuk Pak Didi. Tadi sempat komentar juga banyak pengendara bermotor atau mobil yang melakukan kamuflase plat nomor kendaraan dengan ditutupi skotlet warna biru. Mungkin tujuannya agar tidak terkena e-tilang. Kok sepertinya ada petugas menutup mata gitu ya. Kalau ada Pemkot ini yang dimaksud Pak Didi ya, mungkin kewenangannya tidak di Pemkot Pak kalau kaitannya tilang menilang Pak ya. Mungkin ada di teman-teman Lantas kaitannya dengan penindakan soal e-tilang. Dan informasi yang lain, sejauh ini kondisi cuaca di Telogomas juga masih terpantau mendung. Hati-hati kalau Anda melintas di sekitaran Kayu Tangan, karena tadi informasinya padat, diinformasikan Pak Kurniawan. Nah kawan, informasi traffic ini didukung oleh Sakura AC Mobil, bengkel AC Mobil tercanggih dengan peralatan dari Italia dan Jerman, standar pabrikan Mercedes-Benz dan BMW. Sakura AC Mobil, Jalan Soekarno-Hatta 76, telepon 0812 34567 697, 0812 34567 697. Saya kembali geser ke Mas Alim. Mas Alim, kita tadi sudah ngobrol panjang lebar. Alasannya kenapa kita harus melakukan pengawasan, termasuk poin-poin apa saja yang perlu dilakukan pengawasan. Ada 3 kalau tadi saya catat, ada kode etik, administratif, dan juga pidana gitu ya. Mungkin yang terakhir Mas, apa ya sebelum kita tutup ini? Cepat ya. Ternyata ya. Oke. Ya, saya kan sudah terlibat di pemilu sudah mulai tahun 2008 ya. Dulu sempat di KPU juga kan? Sempat di KPU satu periode. Saya bangga di Kota Malang karena punya modal sosial yang cukup bagus untuk mengawal semua transisi proses demokrasi di Kota Malang ya. Masyarakatnya cukup punya kesadaran yang tinggi, kemudian juga punya kerekatan sosial yang tinggi. Ini menjadi modal untuk helatan pemilu 2024. Saya yakin di Kota Malang akan kondusif ya. Kondusif dalam arti juga minim pelanggaran lah. Maka edukasi ini terus kita lakukan. Kalau ada masyarakat yang ingin diskusi dengan Bawaslu, monggo ke kantor. Alamatnya Mas? Di Jalan Teluk Cendrawasih nomor 1. Ancer-ancer? Ancer-ancernya di Taspen itu ke arah terminal. Ada gang pertama di Teluk Etna itu belok kiri, kemudian pada perempatan belok kanan nyampe. Belok kanan jalan. Warnanya hijau ya catnya ini? Kalau nggak salah. Warnanya putih, oranye. Oh, putih sama oranye. Ya. Putih sama warna oranye. Dasar Bawaslu. Oke, baru dicat itu. Tidak lepas dari pengamatan wartawan. Gitu ya. Oke, jadi siapa saja boleh ke sana ya, Mas? Boleh, jam buka? Anda kantor ya jam 7 sampai jam 5 sore lah. Mas, kalau misalnya akun media sosialnya bisa disebutkan supaya masyarakat paling tidak bisa mengakses lewat gadget langsung. Bagaimana bentuk-bentuk sosialisasi yang sudah dilakukan dari teman-teman Bawaslu dalam rangka untuk membangkitkan pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat di rangkaian gelaran pemilu. Ya, jadi IG maupun FB sama, cari Bawaslu Kota Malang. Twitter @bawaslu_malang, kemudian YouTube Bawaslu Kota Malang, TikTok Bawaslu Kota Malang, websitenya malangkota.bawaslu.go.id. Juga ada nomor telepon kantor yang ada WA-nya. 081 249 010974. Ini sebagai media komunikasi dengan Bawaslu. Oke, Mas, bocoran hari ini mau ke Madiun, ngapain? Rapat redaksi Buletin Bawaslu Jawa Timur, karena saya menjadi bagian redaksi di sana. Gunanya untuk apa itu? Sama, Bawaslu Jawa Timur punya semangat untuk memberikan edukasi, informasi apa yang dilakukan oleh Bawaslu ke masyarakat melalui catatan-catatan di buletin. Bocorannya siapa saja pesertanya? Ada 8 kabupaten kota yang terundang yang menjadi tim redaksi tetap lah, termasuk Kota Malang. Kenapa cuma 8? Namanya redaksi gak boleh banyak-banyak. Mereka yang punya keahlian khusus di media. Oke, dan Malang mesti datang. Dan saya dengar-dengar informasinya kalau Mas Alim belum datang, belum dimulai. Itu hoax paling. Mas Alim mungkin terakhir Mas, yang paling penting yang perlu disampaikan masyarakat sehingga masyarakat sadar dan bisa sama-sama kita melakukan pengawasan. Ya, jadi saya ingin ajak masyarakat Kota Malang, ayo kita awasi pelaksanaan pemilu 2024 agar nanti diperoleh orang-orang yang terbaik terpilih menjadi motor penggerak di negeri ini. Karena itu, jadi ketika ada apapun yang kemudian masyarakat ganjel, kemudian diduga ada pelanggaran, sampaikan ke Bawaslu baik
melalui link tadi atau datang langsung nggak apa-apa. Ya, baik. Mas Salim, terima kasih sudah berbagi informasi. Meskipun mau ke Madiun, masih menyempatkan untuk mampir di City Guide untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman pentingnya pengawasan partisipatif dilakukan oleh masyarakat. Sukses, Mas. Terima kasih. Ya, selamat sampai di Madiun nanti. Nah, Assalamualaikum. Nah, kawan, demikian tadi perbincangan kita di program Galeri City Guide bersama dengan Bawaslu Kota Malang, dan yang hadir tadi adalah Ketua Bawaslu Kota Malang, Mas Alim Mustafa, yang hari ini juga sudah berbagi pada Anda tentang pentingnya bagaimana masyarakat terlibat untuk melakukan pengawasan partisipatif terkait dengan pelanggaran-pelanggaran pada proses pemilu ya. Ada pelanggaran kode etik, pelanggaran administratif, terus juga pelanggaran pidana. Nah, 3 itu dijabarkan. Kalau mungkin Anda ingin tahu detailnya, Anda bisa langsung datang ke Bawaslu Kota Malang, ngobrol langsung di sana. Kalau mungkin masih mahasiswa, bisa juga ikutan magang. Ya, saya Eko Setiawan pamit kawan atas kebersamaan Anda. Terima kasih banyak. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. 911 FM. Your City Guide Radio.